Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasma Muslim. Alhamdulillah, saya Berizal bisa bersama Anda kembali dalam Taslim jelang buka puasa. 60 menit sebelum atau saat berbuka puasa, Anda bisa ikuti program Taslim seperti ini untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari Ustadz yang hadir di studio Tasma. Tentu untuk memberikan nasihat-nasihat, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan utamanya di sekitar puasa. Dan kebersamaan kita di setiap Taslim jelang buka puasa bersama dengan PT Wing Surya dengan berbagai produk, dan dalam acara ini juga nanti akan ada kurma kuis Ramadan yang bisa Anda ikuti dengan menjawab beberapa pertanyaan yang nanti akan kita hadirkan. Baik, Tasma Muslim, untuk sore hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Jj Abdul Razak. Beliau pada dosen pada UIN Sunan Ampel Surabaya yang saat ini juga sudah hadir di studio bersama Rizal. Ya, untuk itu kita akan langsung saja segera bersama dengan Ustadz Jj Abdul Razak. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kehadirannya di Tasma sore hari ini, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini kita orang-orang yang terselamatkan dari terpapar. Alhamdulillah. Setidaknya dalam dekade 2 tahun ya. Ya, 2 tahun. Ya, alhamdulillah. Sehingga kita bisa ketemu lagi. Kalau kita masuk tergolong orang-orang yang itu tinggal bagaimana. Mungkin tidak ketemu di sini. Iya, tinggal memanfaatkan sisa usia ini untuk apa. Iya. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu secara personal Ustadz Jj dengan saya, dengan Radio Tasma, dan tentu yang lebih menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa adalah ketemunya bulan suci Ramadan. Ya, alhamdulillah. Ya, itu yang. Dan lebih bersyukur lagi Tasma masih bersuara. Ya, tentu itu sebuah tuntutan. Mudah-mudahan. Baik itu tuntutan oleh pendengar karena dengan program kita, ataupun tuntutan anggota Tasma sendiri ya Ustaz ya. Kenapa ya, tuntut kehidupan. Mudah-mudahan radionya masih ada. Ya, baik Ustaz. Terima kasih sekali lagi, dan untuk kesempatan sore hari ini kita akan mohonkan nasihat di sekitar bagaimana puasa yang memang hampir setiap tahun kita ini ketemu. Kalau dianggap biasa ya biasa, tapi memang bisa jadi dianggap luar biasa karena memang kita tidak tergolong orang yang terkafar tadi ya. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau menjadi sebuah kebiasaan karena di usia sekian tahun kita selalu bertemu dengan bulan Ramadan itu. Tetapi apakah Ramadan ini akan tetap saja seperti tahun-tahun yang lalu? Ini yang menjadi hal yang harus berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang membedakan itu tentu tidak sekedar memenuhi syarat rukun sah dan yang menghindari membatalkan saja, tetapi lebih dari itu ada nilai-nilai yang tentu harus kita dapatkan dari puasa itu. Pertama adalah akhlak, itu yang kita mohonkan nasihatnya, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah, Bang Rizal. Ya. Pada sore hari ini saya sudah event kedua. Kita menggunakan kata event ya. Ya, mudah-mudahan ini bukan show tapi tapi kita berupaya dalam rangka syiar bagaimana new normal ini betul-betul semakin memberi makna dalam kehidupan kita setelah 2 tahun di lockdown.
Sehingga era-era sekarang new normal ini tetap kita tetap jangan euforia berlebihan, ya. Prokes tetap kita jaga, karena apa namanya ancaman virus ini kan belum tuntas. Tapi saya yakin kalau kita sepakat bahwa virus pun makhluk Gusti Allah. Nah, sekarang bagaimana kita mendekat kepada yang punyanya ini. Kemarin kita sudah membahas masalah iman kan, masalah mendekat kepada yang punya kan itu. Yang punya segalanya. Nah, sekarang implikasi kedekatan kita kepada yang punya itu harus diwujudkan ke dalam tindakan-tindakan nyata. Nah, yang kebetulan kan topiknya ini tindakan nyatanya berhubungan dengan jaga mulut. Ya kan itu jaga mulut. Nah, ada sebuah hadis yang saya yakin panjenengan semua pemirsa termasuk apalagi Bang Rijal ini sebagai kiai di NU Nganjuk itu sangat alim dalam hal-hal. Oleh karena itu mohon maaf kalau keliru nanti dibetulkan ya. Ada hadis yang berbunyi insyaallah ya, langsung matannya saja, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au liyasmut. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sinten mawon yang beriman kepada Gusti Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, ini saya akan memberi catatan. Kenapa Gusti Allah disandingkan dengan hari akhir? Karena prinsip hidup kita ini harus berada pada dalam koridor innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu kita berbicara hari akhir, ya rumah kita ini, roji kitanya ya kepada Gusti Allah. Tempat kembali minallah ilallah kan ya, karena kembali kita kepada Allah. Seperti halnya kemarin kita sudah berbicara, nah kita ini dengan iman kita harus sadar dari mana kita berasal, apa yang harus dilakukan dan kemana kita kembali. Kembali kita adalah kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kan wa inna ilaihi rajiun. Apalagi di situ Gusti Allah menggunakan pilihan fa'il kan. Roji itu kan fa'il. Wa ilaihil masyir kan banyak itu. Banyak ayat-ayat yang menggambarkan sehingga para ulama tasawuf orang ke akhirat belum ketemu Tuhan itu belum sampai sebetulnya ke akhiratnya. Orang ketika mati belum ketemu Tuhan kan, belum sampai ke akhirat kan. Ya. Karena apa? Pimak adis sidakin indah mahlikin muktadirinnya itu belum diduduki, belum tercapai. Bahkan masih ada kemeranaan katanya. Kalau memang di akhiratun kalau kita tidak mendapat senyuman Gusti Allah, tidak mendapat panggilan cahaya cin mahabbahnya Gusti Allah, kita masih merana. Makanya hadis itu wajar kalau Gusti Allah bergandengan dengan hari akhir. Hari akhir aku dewe. Mungkin kan begitu kan lah kasarnya Gusti Allah. Mohon maaf ini kasarnya itu. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Falyakul khairan. Maka berkatalah dengan kata-kata yang bagus. Sepertinya kata-kata yang bagus ini sekarang jadi mahal. Karena untuk jagem itu jaga mulut ini sekarang menjadi ini, apalagi hasutan-hasutan medsos. Kadang-kadang tuh ngumpat ini begitu kita dengar spontanitas ngumpat itu sudah menjadi penyakit sekarang. Sudah menjadi penyakit kita sekarang ini. Yang ini ya jadi kata kotor ini sekarang sudah menjadi penyakit kronis dalam diri kita masing-masing. Kadang tidak merasa. Tidak merasa tapi kedengaran. Makanya penyakit kronis kata-kata kotor inilah saya yakin dengan puasa ini mari kita introspeksi. Sebagaimana ada hadis lain ya kan. Ya, maka diam itu lebih istimewa. Bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa gitu kan, maka akan diganti dengan bau misiknya ketika kita di akhirat kelak kan itu kan. Itu ada beberapa hadis yang memberikan jaminan bau mulutnya orang berpuasa itu akan diganti dengan bau parfum yang sangat sangat harum. Ya, yang tidak ada bandingannya dengan parfum-parfum yang ada di dunia ini kan. Karena akhirat itu semuanya gak ada bandingannya dengan dunia ini. Itu satu ya. Jadi ada dua poin yang harus kita catat. Jadi falyakul khairan aw liyasmut. Nah, kalau tidak berkata baik, yang diam itu lebih bagus. Bahkan tidurnya orang berpuasa itu kan luar biasa juga. Nah, untuk bisa menuntut
Mulut itu jangan banyak ngoceh. Sesuatu yang tidak bermanfaat kan itu. Kalau ngoceh bermanfaat, nah apakah ngoceh kita ini bagian dari ngoceh bermanfaat atau gimana? Nah mudah-mudahan kan ya. Iya, itu ya. Baik, Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi. Ini masih baru satu falyakul khairon saja ya. Iya, falyakul khairon. Falyakul khairon saja, artinya pada saat berpuasa daripada sebaiknya memang harus berkata baik, kalau tidak ya diam saja gitu. Diam saja ini artinya dalam pada saat berpuasa bagaimana menjaga mulut kita untuk tetap dalam kebaikan. Ya nanti kita lanjutkan lagi Ustadz. Ya. Tasawuf Muslim yang dirahmati Allah, Anda masih ikuti program ini sampai nanti, dan tentu ada kuis yang bisa Anda ikuti di saat ini, di sore hari ini dari PT Wing Surya, ya, dari PT Wing Surya yang nanti satu periode, artinya satu program begini akan diambil satu untuk mendapatkan hadiahnya. Silakan bisa jawab melalui pesan singkat kita di 0818504444 ya. Pertanyaannya adalah proses puasa ini akan sangat bermanfaat juga apakah bagi kesehatan atau bagi kecantikan. Nah, silakan jawab A atau B. Jadi puasa kita ini juga bermanfaat bagi apa? Bagi A pilih kesehatan atau B untuk kecantikan. Ya, silakan dijawab di 0818504444. Nanti akan segera kita bersama lagi dengan Ustadz Cici Abdul Razak setelah kita ikuti kabar berikut ini terlebih dahulu. Ada nggak sih harga murah di zaman resesi ekonomi? Resesi ekonomi itu apa sih, Bu? Masa sekarang ini? Masa ekonomi sulit? Hah? Ekonomi sulit? Iya, ekonomi sulit. Wah, kalau saya jualnya ekonomi power liquid, Bu. Harganya irit, bersih selangit, nyuci piring jadi nggak sulit. Yang bener, Pak. Ya bener lah, Bu. Harganya cuma 1.000. Beli 2, gratis 1 lagi. Wah. Terus, ekonomi power liquid 5 kali lebih cepat bersihkan lemak. Masa sih, Pak? Aduh, swear, Bu. Lebih kental, busanya lebih banyak, dan lebih irit. Wih, udah irit, dahsyat lagi bersihnya. Oke deh, saya beli kalau gitu. Beneran beli 2 gratis 1 kan? Beneran dong, Bu. Ekonomi power liquid harganya cuma 1.000. Beli 2 gratis 1. Isi lebih banyak, cuci piring makin irit, hanya ada di ekonomi power liquid. Dari Wingscare. Tasmania Teh Javana mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya nggak ada yang bolong ya guys. Tasmania Teh Javana hadir dengan 2 varian rasa, yaitu original dan gula batu. Teh Javana adalah perpaduan dari teh dan gula asli yang menyegarkan. Bisa banget nih nemenin buka puasa kalian. Nah, Tasmania, di momen Ramadan ini, jika Tasmania mau ngadain acara buka puasa bersama keluarga besar atau teman, atau untuk acara halal bihalal dan open house pada saat lebaran nanti, pas banget nih, lagi ada program Teh Javana Manisin Momenmu. Dalam program ini, Tasmania bisa dapat diskon sampai 15% untuk setiap pembelian minimal 10 karton Teh Javana. Jadi Tasmania, jangan lewatkan kesempatan manis ini. Yuk berbagi momen manismu dengan Teh Javana. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor 0800 1818 818 atau 031 53 25 005. Atau kalian bisa kepoin Instagram @sayap_kuat dan Instagram Tasma FM. Oke siap Pak, saya siapin proposalnya sekarang ya Pak. Aduh, normal kerjaan tambah banyak. Habis kelarin diskusi sama klien, lanjut meeting online terus beresin presentasi. Aduh, bakal lembur lagi. OMG, kolaps nih lama-lama. Semangat gak boleh kolaps. Gue bodyguard lo yang baru. Segar dingin SDC 1000 rasa orange. Gue bakal ngejagain daya tahan tubuh kalian dengan triple proteksi. Oh ya? Vitamin C 1000 mg, madu, dan ekstrak mint. Wow, SDC 1000 baru nih. Gimana cara bikinnya? Gampang. Tuang serbuk effervescent SDC 1000 ke dalam segelas air dan es batu. Aduk.
siap minum. Rasa orange-nya, wuhuu! Bikin baper. Semangat kembali, Pol. Siap gaspol aktivitas lagi. Baru SDC 1000 rasa orange dan jeruk nipis. Bodyguard tubuh biar nggak ngedrop. Dari Wings Food. Udah siap gaspol lembur lagi kan? Cerdas dan solutif. ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي. Tasma Muslim yang dirahmati Allah, Anda masih ikuti program Taslim jelang buka puasa di sore hari ini. Kebersamaan kita tentu masih bersama dengan PT Wings Surya dengan berbagai produk yang ada. Dan utamanya di bulan suci seperti ini, tentu keinginan mempersiapkan buka puasa hampir terjadi pada diri kita. Maka teh Javana menjadi bagian yang jadi pilihan Tasma Muslim untuk menjadi pilihan dalam berbuka puasa. Rasanya manis, bisa digunakan untuk awal buka puasa Anda. Siapkan teh Javana dalam buka puasa bersama keluarga. Atau Anda yang ingin karena waktunya cukup pendek pada saat persiapan berbuka puasa, Anda bisa pilih mie instan nih. Dari mie sedap instan dengan rasanya yang nikmat hakiki ya. Sedap nikmat hakiki Anda bisa dapatkan di mie instan sedap dari PT Wings Surya. Digunakan atau bisa dipersiapkan dalam waktu yang pendek yang sangat instan, Anda bisa mengawali berbuka puasa ya. Baik, Tasma Muslim yang dirahmati Allah, kita akan segera kembali bersama dengan Ustadz Cici Abdul Razak. Ustadz, kita lanjutkan lagi yang kita bicarakan ini tentang puasa ini, bagaimana bisa berdampak atau harus menjaga mulut kita dari berkata kotor, dari berkata yang menyakitkan orang lain, termasuk diantaranya itu pada saat puasa seperti ini, Ustadz. Ya, kalau tadi sudah diawali dengan fal yakul khairon aul yasmut tadi. Ya. Jadi memang kita ini harus ngeman-ngemani puasa ini. Artinya ngeman-ngeman itu jangan sampai puasa kita itu hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Oh, begitu. Tetapi esensi dan nilai ibadahnya hilang begitu saja. Ya. Karena kita tidak open. Tidak ngerawat hal-hal yang menggugurkan keistimewaan dan eman-eman kalau puasa dilewatkan begitu saja. Ya, eman-eman itu. Oleh karena itu ya kita sama-sama belajar. Nah, untuk berkata yang baik tentu kita berkata baiknya mungkin ya kita kembali kepada kalamul hikmah, bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang punya makna, punya arti. Dalam hal ini mungkin kita bisa mengaplikasikannya ke dalam ud'u ila rabbika ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'idatil hasanati wa jadilhum billati ya ahsan. Kan itu. Kita harus berangkat situ. Atau kita betul-betul dalam mengembangkan dan semacam apa ya? Saya ingin bulan puasa itu sebagai
syahrul ilmiah gitu katalah. Bulan yang memang kita jadikan syiar untuk mengembangkan ilmu keislaman secara benar. Untuk mengembangkan, untuk memperoleh, begitu. Sehingga Litolibil pengajian, musyawarah keilmuan, diskusi-diskusi keilmuan, mari kita hidupkan. Sebab dengan kegiatan-kegiatan itu kan relatif mulut kita terkunci untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada nilainya, yang tidak bobotnya. Berbobot itu kan penting sekarang ini. Oleh karena itu seperti wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi kan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi bagaimana mendesain bulan ini kepada sebanyak-banyaknya untuk bukan cangkruan dengan kita sibuk dengan diri sendiri. Sekarang kan banyak sekarang. Kalau duduk bareng itu kadang-kadang kalau sedang HP, orangnya sudah tidak dianggap. Berdekatan tapi berjauhan. Yang dekat itu apa dengan siapa? Ketawa-ketawa sendiri kan sudah biasa sekarang. Iya. Dan tidak dianggap gila. Tidak dianggap gila. Kalau karena dulu sudah kan sama-sama gilanya gitu. Sudah sama-sama gilanya sekarang ini. Nah, kalau dulu kita duduk berdua, bertiga, berempat, tidak saling komunikasi, tukaran sudah karena saling menjadikan forum itu forum penghinaan kan. Tapi sekarang enggak, duduk bareng bersama, bahkan dalam rapat, dalam apapun, bahkan dalam khutbah, dalam ceramah, sing khutbah, sing ceramah biarkan ngomong sendiri, kita asik sendiri. Nah ini yang perlu kita evaluasi dengan bulan Ramadan ini. Mari kita hasutan teknologi yang mengantarkan kita itu mestinya semakin comfort hidup ini, tapi justru kita menjadi semakin terasing. Itu mari kita kita eliminir ya. Sehingga agenda kalau kita berbicara yang baik ya monggo kita upayakan kalam hikmah mulai diinikan lagi, kemudian bagaimana kita itu mengembangkan syiar keilmuan ya secara benar gitu, supaya apa? Supaya ada evaluasi. Ilmu itu kan mempunyai peran qabilan litaghyir, bisa berupaya untuk merubah sesuatu. Ya kan? Dan dengan ilmu itu orang akan semakin kritis, cerdas, dan kecerdasan, kekritisan, manfaat dari diskusi, manfaat dari musyawarah, manfaat dari seminar umpamanya atau utlubul ilma itu karena apa? Karena Rasul kita sudah memberikan ancang-ancang sebagai seorang muslim, maka utlubul ilma minal mahdi ilalahdi itu harus tetap berjalan. Bukan sekolah berlevel dan berijazah lah. Ya kadang-kadang kita ini formalisasi kehidupan itu kadang-kadang membuat kita ini simbolik kan gitu. Nah, itu. Oleh karena itu perlu juga kita ini kembali kepada nilai-nilai esensial yang bersifat idealis kan. Wah, keren ya. Itu supaya apa? Supaya kebermaknaan ini betul-betul mempunyai apalagi kita hidup di era new normal ini. Setelah kita bagaimana Gusti Allah hanya menguji sesaat dengan makhluk yang sangat kecil pun ternyata hampir seluruh dunia mengalami gejolak goncangan kan, kewalahan. Apalagi makhluk namanya yang merubah itu kira-kira seekor gajah kayak apa gitu. Ini hanya seekor virus itu loh. Spesies virus itu loh. Ini bagaimana dulu dikesankan burung ababil yang begitu dahsyatnya kan. Ini ternyata antara burung ababil dengan virus ini ketika oleh Gusti Allah diitik-itik untuk bagaimana menguji kesadaran, kesabaran, keimanan, ketabahan, ketangguhan, itu ternyata kita ini juga kan jebol juga pertahanan kesadaran kita kan itu. Nah oleh karena itu dengan puasa ini berkah hikmah puasa tahun ini di mana kita sekarang ada kelonggaran, mudik sudah mulai boleh, sekarang masjid-masjid sudah lagi tidak berjarak kan itu sudah mulai ini, tetapi ya mulut tetap harus dibungkus kecuali kalau seperti ini ya bungkus saya tak lepas dulu gitu. Nah ini kan manfaat-manfaat. Simbolisasi ketika kita ini harus pakai masker itu kan indikator kalau kita ini sudah tidak lagi berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya tidak usah bicara. Tidak usah bicara. Ketika tidak usah bicara maka virus-virus tidak akan banyak keluar kan. Tidak membahayakan kan itu. Kalau begitu ini ya saja Ustadz ya. Kalau saat ini kan puasa ya. Meskipun sepertinya anjuran untuk pakai masker kan sudah tidak seperti dulu ya. Karena bahkan sudah bukan pandemi
lagi ini sudah endemi, sudah bebas. Ada yang bilang begitu. Tetapi kalau puasa pakai masker, saya pikir-pikir kok lebih bagus juga ya. Lebih bagus juga. Pertama ya dari sisi kotoran Iya, banyak jadi masuk. paling tidak harumnya ayam goreng gitu. Harumnya yang gorengnya nggak masuk, sate juga masuk. Terus nanti mau ngomong juga malu. Kalau nggak penting ya saya ngomong. Jadi ya. itu jadi simbol-simbol itu Iya. mesti kita harus pahami juga. Sesuatu ternyata punya makna juga. Iya. Untuk bisa kita renungkan. Oh, ternyata Iya. menutup mulut itu sesuatu yang bermakna dan penting. Iya. Tidak menularkan penyakit dan tidak tertular penyakit. Nah, apalagi makanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut itu luar biasa sekarang ini bisa menjadi semacam semacam pepeling yang memang itu punya punya kedahsyatan pemaknaan ketika kita teruji dengan adanya pandemi kan. Iya. Itu yang perlu kita ini kan ya. Sehingga ada implikasi qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada kan. Oh iya. Iya kan. Kan itu dalam surah Al-Baqarah itu kan. Enggak usah repot-repot sebenarnya. Iya. Enggak usah repot-repot sedekah pakai apa. Kalau nggak punya, tapi kalau punya ya lebih baik juga. Jangan karena ada ayat Al-Qur'an yang qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin ada ya. Kalau punya untuk kulil af katakan kan gitu. Kalau kamu punya lebih ya infakkan maka kan yas'aluna kama ada yunfikun kan kulil af. Kalau punya kelebihan ya sedekah, jangan tetap sedekah. Gitu ya. Lajisnya harus dihidupi, harus berjalan. Jangan hanya berkata baik saja. Saya sudah ceramah kemana-mana kan itu. Nggak boleh. Tapi hartanya melimpah, nggak mau sedekah, nggak mau berat juga. nggak mau. Makanya kemarin saya sudah memberikan informasi kan dalam Al-Quran ada 3 penyesalan itu. Yang satu untuk non Muslim, yang dua untuk yang Muslim terkatakan gitu. Udah ngaku Islam kan penyesal juga. Yang paling berat itu kan sudah sholat masih menyesal kan apa? Nggak mau sedekah. Pak sedekah aku minas. Ininya kan dilupakan surat Al-Munafikun ayat 10-nya itu kan itu. Iya. Baik Ustadz, kita rehat lagi sejenak, nanti kita lanjutkan lagi Tasma Muslim yang ingin menjawab kuis kita atau kuis Ramadan persembahan PT Wing Surya. Pertanyaannya adalah manfaat dari puasa itu diantaranya itu bermanfaat bagi apa? Apakah A bagi kesehatan atau B bagi kecantikan? Ya, silakan jawab di 0818504444. Ya, nanti akan kita kembali lagi untuk dalam taslim jelang buka puasa ini setelah. Gitu, terima kasih. Harga murah di zaman resesi ekonomi? Resesi ekonomi itu apa sih, Bu? Masa sekarang ini? Masa ekonomi sulit? Hah? Ekonomi sulit? Iya, ekonomi sulit. Wah, kalau saya jualnya ekonomi power liquid, Bu. Harganya irit, bersih selangit, nyuci piring jadi gak sulit. Yang bener, Pak. Ya bener lah, Bu. Harganya cuma 1.000. Beli 2, gratis 1 lagi. Wah, Terus, ekonomi power liquid 5 kali lebih cepat bersihkan lemak. masa sih, Pak? Aduh, swear, Bu. Lebih kental, busanya lebih banyak, dan lebih irit. Wih, udah irit, dahsyat lagi bersihnya. Oke deh, saya beli kalau gitu. Beneran beli 2 gratis 1 kan? Beneran dong. Bu, ekonomi power liquid harganya cuma 1.000. Beli 2, gratis 1. Isi lebih banyak, cuci piring makin irit, hanya ada di ekonomi power liquid. Dari Wingscare. Tasmania Teh Javana mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya nggak ada yang bolong ya guys. Tasmania Teh Javana hadir dengan 2 varian rasa, yaitu original dan gula batu. Teh Javana adalah perpaduan dari teh dan gula asli yang menyegarkan. Bisa banget nih nemenin buka puasa kalian. Nah, Tasmania, di momen Ramadan ini jika Tasmania mau ngadain acara buka puasa bersama keluarga besar atau teman, atau untuk acara halal bihalal dan open house pada saat lebaran nanti, pas banget nih, lagi ada program Teh Javana Manisin Momenmu. Dalam program ini, Tasmania bisa dapat diskon sampai 15% untuk setiap pembelian minimal 10 karton Teh Javana. Jadi Tasmania, jangan lewatkan kesempatan manis ini. Yuk berbagi momen manismu dengan Teh Javana.
Untuk info lebih lanjut hubungi nomor 0800 1818 818 atau 031 53 25 005 atau kalian bisa kepoin Instagram @sayap_kuat dan Instagram Tasma FM. Oke siap Pak, saya siapin proposalnya sekarang ya Pak. Aduh, normal kerjaan tambah banyak. Habis kelarin diskusi sama klien, lanjut meeting online terus beresin presentasi. Aduh, bakal lembur lagi. OMG, kolaps nih lama-lama. Semangat gak boleh kolaps. Gue bodyguard lo yang baru. Segar dingin SDC 1000 rasa orange. Gue bakal ngejagain daya tahan tubuh kalian dengan triple proteksi. Oh ya? Vitamin C 1000 mg, madu, dan ekstrak mint. Wow, STC 1000 baru nih. Gimana cara bikinnya? Gampang, tuang serbuk Effervescent SDC 1000 ke dalam segelas air dan es batu, aduk, siap minum. Rasa orange-nya, wuhuu! Bikin baper. Semangat kembali, Pol. Siap gaspol aktivitas lagi. Baru, SDC 1000 rasa orange dan jeruk nipis. Bodyguard tubuh biar gak ngedrop. Dari Wings Food. Udah siap gaspol lembur lagi kan? Cerdas dan solutif. Tasma Muslim yang dirahmati Allah, Anda masih ikuti program Taslim jelang buka puasa di sore hari ini bersama dengan PT Wings Surya masih bersama kita dalam program ini untuk hadirkan memberikan satu solusi terhadap problem-problem atau persoalan-persoalan puasa kita atau budiah kita. Dan di sore hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Cici Abdul Rozak, dosen pada Win Sunan Ampel Surabaya yang sudah hadir sejak tadi. Anda yang ingin berkonsultasi bisa kontak langsung atau melalui pesan WA kita di 0818504444 ya. Baik, Ustadz, kita lanjutkan lagi yang kita bicarakan. Ini terkait dengan bagaimana sebuah amalan ubudiyah kita dalam berpuasa. Mestinya atau tentu tidak hanya sekedar bagaimana kita memenuhi tuntutan atau kewajiban kita kepada Allah, memenuhi syarat rukunnya dan beberapa hal yang membatalkan puasa. Tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan bagaimana menjaga mulut kita agar selalu berkata baik dan daripada berkata kotor lebih baik diam, daripada tidak bisa berkata baik lebih baik diam. Nah, itu. Termasuk diantaranya itu, atau bagaimana mencegah ini adalah rangkaian-rangkaian yang mestinya ada, mestinya ada dalam diri setiap manusia yang berpuasa, maksud saya, Ustadz ya. Nah, terkait dengan hal itu, ini sebenarnya proses yang Allah buat untuk termasuk itu, atau hanya memang kok syarat rukunnya hanya itu gitu loh, maksud saya, Ustadz. Ya, sebetulnya Kenapa para nggak ulama kan sudah mulai memberi resep sebetulnya. Iya. Resep bagaimana puasa itu bisa bukan hanya sekedar seperti dipahami oleh orang awam, katanya Pak Imam Ghazali itu kan, yang hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan biologis di siang hari dengan pasangannya yang resmi. Jangan pikir pasangan yang resmi. Dengan pasangan yang resmi saja kan nggak boleh. Tetapi kita harus meningkat bagaimana kita ini menjaga lubang-lubang yang punya lubang 9 ini juga tidak bisa dikendalikan. Terutama lubang mulut dan lubang telinga dan lubang mata kan itu. Mata, mulut, telinga ini kan lubang yang yang kalau tingkat pengendaliannya tidak canggih,
tidak sungguh-sungguh. Makanya di Islam mujahadah itu kan tidak jihadnya untuk mengendalikan mata, mulut dan kuping ini. Nah, ini akan mengekspresikan memang sesuatu yang tidak bermakna dalam kehidupan kita kan itu. Lebih-lebih nanti kalau syukur kalau sampai kepada upaya kerentek hati juga betul-betul dikendalikan secara maksimal. Sehingga doa yang selalu kita ungkap itu kan qalban khasyian walisanan zakiron itu jangan hanya diucapkan sebagai doa, tetapi sebagai bagaimana kita mempunyai training yang betul-betul bisa mengendalikan hati dan mulut itu untuk terjaga secara efektif agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, yang merugikan kan itu kan qalban khasyian walisanan zakiron kan doa ada rangkaian doa yang kan itu Hati yang khusyuk dan mulut yang selalu tidak kering ingat berpikir. melafalkan Selalu berpikir, kalimat-kalimat thayyibah. Makanya kalau orang dulu itu kan kemana-mana kadang-kadang supaya tidak lupa untuk mulut ini tidak berkomat kamit dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kadang-kadang yang pegang tasbih dan ya kan. Gitu. Itu kan pengingat saja. Itu sebenarnya hanya pengingat Subhanallah kan sebenarnya. Allah sallallahu ala Muhammad apa yang ini kan. Sebab apa? Karena ada pepatah walaupun menurut sebagian orang yang mengatakan hadis kan salamatul insan fi hibdil lisan. Bagaimana selamatnya seorang itu sangat tergantung bagaimana dia bisa memanage mulutnya, ya bukan memanage mulutnya, menjaga, merawat, ya kan? Apa yang harus difungsikan dengan. Nah kalau tidak, makanya kalau bisa kita ini ya berada, makanya kan Rasulullah selalu memberikan ini man salaka torikon. Oh iya kan sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau orang itu punya keinginan untuk selamat di akhirat itu ya berjalanlah dalam perjalanan yang ada nilai hikmahnya, ada nilai ilmiahnya kan itu. Sehingga upaya kita untuk bisa salamatul lisan ini paling tidak kan kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhibban walatakun khomisan patahlik. Yang berarti ini kan, nah ini sebetulnya bukan hanya sekedar abang-abang lambai, tetapi memang harus ada sampai kepada desain sosial kan itu. Kun aliman au muta'aliman. Ini kalau desain sosial kehidupan kita tidak menjadikan antar warga, antar umat, antar individu tidak termasuk kategori orang yang senang dengan ilmu kan itu kan bahaya. Nah, makanya kalau bisa itu kan upaya untuk bisa kesadaran sosial, membangun sesuatu juga dengan pikiran-pikiran yang cerdas kan itu. Apalagi sini punya tema cerdas dan solutif. Bukan hanya ada solutif itu. Solutif itu bukan hanya kata-kata manis, tapi kan sebuah proses, sebuah upaya, sebuah langkah, sebuah strategi dalam kehidupan ini memang harus berada di dalam bingkai ya kun aliman au muta'aliman. Nah, itu. Makanya alhamdulillah Tasma ini dari sekian acara rangkainya kan ada momen-momen yang di samping sebagai hiburan, komunikator, alat informasi, tetapi juga alat penyebar ilmu. Nah, penyebar ilmunya ini yang harus menjadi agenda utama. Walaupun jalannya terseok-seok. Nah, tapi kalau ada nilai ilmunya, insya Allah itu bagian dari jariah kan, yang akan mendapat pasif income. Ini Tasma ini bagian dari pasif, mudah-mudahan bagian pasif income saya setelah saya mati kan itu. Amin. Nah, gitu. Atau sebenarnya bukan terseok-seok, ya cecek-cecek saja. Itu karena ya menyebar seperti ini. Didoakan oleh orang banyak kan. Jadi ada nilai ini ya. Nah, ketika kita ini tidak merancang kehidupan itu kepada cinta ilmu, cinta kebenaran, cinta itu kepedulian, itu berimbas kepada apa? Kepada tatanan-tatanan yang amburadul kan itu.
Ini jadi nilai qabilan litaghyir itu upaya untuk merubah. Dia itu yang apa namanya yang cingnya itu kan itu tidak akan terjadi perubahan. Yang ada adalah perusakan sampai penghancuran. Nah, itu nauzubillah min dzalik. Iya. Itu yang apa makanya kan Rasulullah berupaya untuk mengingatkan kita kalau hari ini sama dengan kemarin. Kategori orang rugi kan? Kita termasuk orang yang rugi. Hari ini lebih jelek dari kemarin, celaka. Yang bisa itu, yang bagus itu adalah hari ini lebih baik dari kemarin. Itu adalah orang robih, orang yang beruntung. Nah, mudah-mudahan puasa pasca pandemi yang oleh Gusti Allah diuji, kita harus lockdown. Harus sama-sama tidak boleh ada aktivitas-aktivitas yang bersifat berkerumunan. Nah, sekarang kita evaluasi. Nah, kerumunan yang tidak bermanfaat mulailah kita kurangi. Untuk bisa kepada apalagi di saat puasa seperti ini. Iya kan. Sehingga apa namanya rahmatul ummah fil jamaah itu fil jamaah tentu dalam yang bisa artinya berkumpul, bersua, berkomunikasi bersama itu dalam rangka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau rahmat itu bukan sesuatu yang jelek ya, sesuatu yang harus dilakukan dengan sesuatu yang baik. Itulah makna dari mengapa kita harus menghindari perkataan kotor, berupaya untuk selalu dalam koridor yang ada nilai hikmahnya kan itu. Ya. Saya pikir itu yang perlu dipikirkan bersama. Sebab dengan apa namanya dengan perubahan zaman yang ditopang oleh apa namanya oleh kecanggihan teknologi ini, ya kita juga kadang-kadang ya memang merubah mindset kita, merubah tepat cara berpikir kita, merubah cara bertindak kita dan berubah cara. Nah, sekarang sampai ada pikiran bagaimana sholat berjamaah ini cukup pakai apa namanya pakai ini shooting video kita di rumah kan sama imam kan pakai zoom ya. Bisa nggak kita ini salat berjamaah pakai zoom ya sama zoom meeting nah, ya kan ini kan dulu orang kalau akad nikah sudah dulu boleh. Sudah banyak membolehkan ketika ada telepon orang sudah berbicara boleh nggak akad nikah ini lewat telepon. Bayangkan kan nah bagaimana itu zamanan wa makanannya, waktu dan tempatnya. Ini kan waktunya sama tapi tempatnya berbeda karena namanya rukun akad itu ketika sikot dan qabul itu. Wah, kan itu. Tapi ketika sekarang ditemukan lagi kita bicara lewat apa WA saja ada videonya kan sekarang, video call. Zoom meeting ya. Saya selama pandemi itu ngomong di apa yang undang Jakarta, Surabaya ngomongnya cukup di rumah aja kan itu hal-hal yang mesti kita evaluasi. Nah, ketika kita ingin kembali kepada apa saja yang memang masih dalam koridor ibadah, kan, dan apa saja yang sebetulnya ini bagian dari lahun walaibun wajinatun watafakhurun. Nah, ini juga perlu kita waspadai. Nah, dengan puasa ini kita harus selalu upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kita, kemudian kompetensi kita, kemudian lebih-lebih kita harapan untuk selamat di akhiratnya harus betul-betul kita dambakan lebih serius. Karena apa? Ternyata dengan pandemi itu kan kematian itu sepertinya tidak ini kan sudah ya, satu keluarga pertama ibunya bapaknya kena, anaknya kena kan itu kan itu menunjukkan betapa tidak ada maknanya, tidak ada artinya hidup ini kalau tidak punya investasi yang mengantarkan kita ini hasanah fil akhirah. Ya. Baik Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi yang kita bicarakan masih ada waktu kebersamaan kita dalam taslim jelang buka puasa ini yang intinya bagaimana pada bulan Ramadan ini lisan kita akan juga terjaga oleh berkata kotor. Apalagi dengan berkata kotor juga kata-kata yang lain-lain artinya yang menyinggung orang lain, yang menyakiti orang lain. Ya. Beberapa langkah sudah disampaikan oleh Ustadz Cici Abdul Razak nanti tadi ya. Anda bisa juga bergabung dengan kita di 0818504444 atau yang ikut kuis juga masih ada waktu di sekitar 5 menit ke depan untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya adalah salah satu manfaat berpuasa adalah bisa juga bermanfaat bagi apakah A, kesehatan atau B, kecantikan.
puasa bisa cantik nggak? Atau puasa bisa sehat nggak? Silakan bisa langsung telepon atau langsung kirim di 0818504444 ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi setelah kita ikuti kabar berikut ini terlebih dahulu. Kuatkan hati di saat Ramadan datang. Kuatkan gigi di saat kuman menyerang. Cipta dan Herba, bersihkan gigi jauhkan kuman. Cipta dan Herbal, perlindungan alami gigi dan gusi. Kuatkan hati di saat Ramadan datang. Kuatkan gigi di saat kuman menyerang. Cipta dan Herba, bersihkan gigi jauhkan kuman. Cipta dan Herbal, perlindungan alami gigi dan gusi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Live. Cap. Yuk jam istirahat. Ayo anak-anak, tancap Terio dulu bareng Asri Welas. Asik, aku mau Terio madu. Nih, rasa madunya emang seru. Wah, segar. Abang Ojol mau yang original dong. Silakan. Asik. Yang original rasa tehnya berasa. Mbak Asri, Ya, jam istirahat kantor gini, Ha-ha. enaknya Terio gula batu kali ya. boleh. Lagi jam istirahat kantor, emang enaknya minum yang segernya nyatu. Kayak Terio gula batu. Segernya, wah enak sih. Cap, tancap. Dot, sedot. Namanya juga Terio, minuman teh kualitas dunia dari daun teh dan gula asli. Kemasannya higienis, pakai NanoSeal Advance. Nikmatnya teh dan segernya, kejaga terus. Terio, segernya wah enak seh. Dari Wings Food. Cerdas dan solutif. Tasma Muslim yang dirahmati Allah, Anda masih ikuti program Taslim jelang buka puasa. Untuk yang ikut kuis atau kurma, ya secepatnya kirim ya, karena sesaat lagi akan result tutup ya. Kurang lebih di sekitar 3 menit lagi akan result tutup. Dan Tasma Muslim, kalau puasa untuk membersihkan hati kita dari hati dan pikiran, juga perkataan yang kotor, ya, hati kita yang selalu, yang dulu pernah menginginkan kejelekan orang lain, atau pikiran kita yang selalu suudzon atau dosa-dosa kita yang lalu, itu memang proses puasa itu yang memang harus kita lalui. Nah, puasa inilah membersihkan dosa-dosa kita, kotoran-kotoran kita. Nah, tapi kalau untuk membersihkan alat dapur, ini beda lagi nih Ustaz. Kalau membersihkan dapur, maka ekonomi power liquid dari PT Wings Surya. Luar biasa. Ini. Mudah-mudahan awet saya ini. Kontraknya dengan Wings Surya. Karena piring kotor, noda-noda di piring, noda-noda di sendok atau di gelas, ini tidak bisa dibersihkan dengan puasa, Ustaz. Harus dengan ekonomi power liquid, sehingga
bisa menjadi cemerlang kembali. Nah, kalau untuk membersihkan hati kita, apa namanya, pikiran kita dari kotor lah, marilah kita berpuasa dengan baik gitu. Ya, kita lanjutkan lagi Ustadz, yang kita bicarakan lagi Ustadz. Iya. Yang lebih bermakna lagi, piring kotor jangan dicuci oleh tangan yang kotor. Nah, berpuasa ini dalam rangka bagaimana supaya tangan-tangan kitanya juga bersih. Oh, gitu. Sehingga piringnya itu semakin kinclong gitu. Iya. Nah, mungkin kita ini untuk detik-detik terakhir ini begini, Bang Dizal ya. Iya. Kita harus menyadari bagaimanapun ternyata ungkapan kotor itu mindsetnya tetap dilola oleh hati. Oleh hati. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Quran kan ada ayat Robbi, Sohri, Sodri, Waisri Amri, terus Wahlul Uqdatam Mil Lisani Yafqahu Qawli. Iya. Saya pikir puasa itu di situ punya kekuatan yang bisa bagaimana mendesain, ya kan, hati kita ini ya juga hati yang bersih juga kan. Iya. Jadi puasa ini dengan taraf ininya ini kan, puasa ini kan ada 3 lah kalau tidak kita inventarisir. Pertama, menjadikan kita ini bahwa ibadah ini betul-betul kita dengan Allah yang Maha Tahu kan itu. Iya. Yang kedua, dengan puasa ini kita mendidik bahwa diri kita ini punya rasa empati, punya care, merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin, lapar. Tetapi lebih dari itu, puasa ini kan bisa mendidik akhlak. Sehingga introspeksi, koreksi terhadap kerentek hati, kemudian lamunan hayalan yang selama ini kita kadang-kadang pikiran yang istilahnya itu yang hayalan pikiran yang meracuni pikiran untuk berbuat jahat itu kan ya itu bisa direm. Karena apa? Karena suplai tenaganya dikurangi. Sehingga daya ininya itu daya olah kerentek, daya olah otaknya ini juga terkendalikan. Karena apa? Karena suplai tenaga untuk bisa berpoyaria kerentek dengan hayalan itu, memprovokasi otak untuk merancang itu terkendalikan oleh lapar sehingga ngantuk. Kan itu kan akhirnya. Sehingga wajar Gusti Allah itu memberikan semacam inilah kepada orang yang berpuasa ini, semacam memberikan ini ada perhatian khusus dan penilaian khusus kan. Itu yang kita manfaatkan. Sehingga Robbi Sohri Sodri Wasri Amri itu ya monggo kita ilmu kita perhatikan betul supaya qaulinya itu supaya betul-betul terjadi di tengah-tengah kehidupan kita kan. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang mengatakan sesuatu itu dengan ngawur kan itu. Karena Gusti Allah sangat membenci kepada orang yang latakmu malas kebi'il, yang mengatakan sesuatu tidak punya makna, kan, tidak punya argumen, tidak punya landasan pijakan rujukan kebenaran kan, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, sehingga dengan puasa ini ya mudah-mudahan harapan-harapan untuk mengendalikan diri itu terbukti betul, bisa berhasil betul. Karena apa? Karena ditopang oleh ininya itu, saraf-sarafnya di nutrisinya tidak terlalu Iya. Kadang seseorang ini sebenarnya menyadari Ustadz, ketika dia marah bahwa ini saya ini sedang marah, bagaimana mengendalikan? Tapi mengendalikan nggak bisa. Ini dari sisi marah. Kemudian suudzon pada orang lain juga sadar kalau dia ini jelek ini, tapi mengendalikannya nggak bisa. Apakah puasa ini paling efektif untuk hal itu semua, Ustaz? Ya kalau direnungkan dengan ini justru itulah resep ya. Kalau saya mengatakan resep mujarab sebetulnya. Dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus berpuasa ini, diwajibkan puasa ini ya karena Gusti Allah kasih sayang kepada kita. Saya ingin berharapan, Gusti Allah kan berharap kita ini kembali tuh ya kepada aku lagi kan gitu. Kamu jangan liar gitu loh. Nanti kembali kepada saya, di dunia sudah tak openi, tak sidiakno apa saja, sudah kamu cukup dicukupi segalanya. Cuman ya ojo ngawur gitu kan itu.
itulah, jangan ngawur. Makanya perlu rambu-rambu pengendalian nafsu, pengendalian watak-watuk wahing kita supaya betul-betul menjadi manusia-manusia yang saleh, manusia-manusia yang berakhlakul karimah, kan itu yang kita. Jadi sebenarnya bukan sebuah pembebanan sebenarnya. Bukan, ya. itu kan kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada kita supaya kita jadi manusia beneran. Manusia yang tidak terkontaminasi oleh iblis, tidak terkontaminasi oleh setan, tidak terkontaminasi oleh binatang. Ya, watak kita itu jadi keutuhan kemanusiaan itu terjaga dengan ideal kan. Itu kan dengan lurus kan gitu. Makanya ada pernyataan Gusti Allah yang cukup ini kan untuk kita semua, bahwa kita ini jangan sampai telatul hihim tijarotun wala bai'un an zikrillah kan. Aktivitas kita, mobilitas kita, jangan sampai kita ini tidak nyambung. Tidak nyambung dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan puasa itu bisa sebagai training yang paling efektif untuk bisa mendidik diri kita berada dalam posisi seperti itu. Aku kan diawasi Gusti Allah. Walaupun tadi lapar emang minta ampun. Padahal warung-warung buka semuanya. Saya tadi tuh jalan-jalan dari Ploso itu warung kare ayam yang terkenal di Jombang buka. Nasi pecel pincuk yang biasa terkenal di Jombang itu buka. Sate yang baunya. Iya kan. Jadi kalau memang rem takut dengan Gusti Allah diawasinya itu kan mampir sebentar gak ada yang tahu. Iya kan? Datang ke rumah puasa masih. Mulut yang bisa berikan itu yang baik Ustaz, sayang sekali waktu kita sudah di ujung perjumpaan kita dan saat maghrib sudah dekat sekali. Sehingga kita harus segera akhiri sampai di sini Ustaz ya. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Atas Muslim juga terima kasih yang sudah ikut kurma, juga sudah bersama kita dalam taslim jelang buka puasa ini. Kita bersama dengan PT Wing Surya, juga Ustaz JJ Abdul Razak dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya Abu Rizal harus undur diri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi